Mungkin kita pernah bertanya mengapa kita ada di Indonesia, mengapa kita tidak dekat dengan pohon Yehuda sehingga kita sulit untuk mendekatkan diri. Kita di tempat di mana bahkan bisa kita bilang hal yang mustahil. Ditambah lagi dengan keadaan dunia hari ini, COVID dan lain-lain, membuat kita semakin mustahil. Namun mengapa ini semua terjadi? Mengapa kita ada di Indonesia? Jawabannya simpel, karena Tuhan mencintai bangsa-bangsa, Tuhan mencintai semua orang, dan Tuhan mengutus kita ada di tempat ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, terang Tuhan hilang dari manusia. Dan Tuhan mengutus manusia itu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini, bagi bumi ini. Dan itulah sebabnya mengapa kita ada di Indonesia. Kadang-kadang kita harus berada di tempat di mana mungkin titik keegoisan kita untuk sekedar menjadi orang yang menggabungkan, sekedar menjadi orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dengan nyaman, itu seolah-olah jauh dari kita, tapi kita lebih dekat kepada menolong orang lain. Maksudnya adalah, andai kata kita tidak ada di sini, mungkin kita bisa secara pribadi mendekat kepada Tuhan. Namun karena kita ada di sini, maka kita lebih ada seolah-olah ada di tempat di mana kita harus menginfluence orang-orang. Saudara-saudara semua, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Fakta bahwa kita ada di Indonesia, fakta bahwa kita ada di tempat ini, dan menganut apa yang kita percaya, bahkan bertemu dengan, bahkan mengenal Mesias dengan melalui satu agama, itu semua adalah rencana Tuhan. Itu adalah bagian daripada Tuhan memanggil setiap kita untuk membawa terang tersebut. Bagaimana memberitakan Mesias? Tidak ada yang salah dengan memberitakan Mesias, namun apa yang terjadi setelah orang menerima Mesias? Tidak ada yang terjadi, kita hanya bisa melihat setelah. Itulah yang kita percaya dari dulu, bahwa ketika kita mati, barulah kita bisa melihat hasil daripada percaya Mesias. Namun, apa yang sebetulnya menjadi terang bagi hidup manusia? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan yang adalah terang dan pelita bagi kaki dan jalan kita. Artinya, menyebarkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, Torahnya Tuhan, Torah Hashem, itulah yang akan menjadi terang bagi setiap orang, bagi jalan setiap orang. Tapi bagaimana caranya? Apa setiap orang harus berkhotbah, setiap orang harus menyebarkan dengan perkataan? Bukan. Nomor satu yang harus kita pikirkan dan kita lakukan adalah kita harus memiliki bitachon. Bitachon artinya kepercayaan diri. Kepercayaan diri terhadap apa? Terhadap Torah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak memiliki percaya diri untuk melakukan Torah. Artinya, mungkin orang berkata itu salah. Mungkin orang berkata itu kurang. Mungkin orang jadi menjauhi komunitas kita. Atau orang mungkin berpikir bahwa kita melakukan hal yang aneh, yang salah, yang tidak masuk akal. Apapun itu perkataan orang-orang. Namun kita tidak memiliki kepercayaan diri. Maksud saya, itu membuat kita jadi tidak memiliki kepercayaan diri bahwa udah lebih baik kita anut aja sendiri daripada orang lain, daripada bilang sama orang lain, dan itu mengacaukan iman kita sendiri gitu. Nah, tapi sebetulnya saudara-saudara semua, yang kita butuhkan lebih bitachon, kepercayaan diri. Terhadap apa? Terhadap Torah itu sendiri. Kenapa aku melakukannya? Kenapa aku percaya diri dalam melakukan Torah tersebut? Kenapa? Karena seperti di Parashat Kedoshi minggu ini dikatakan bahwa akulah Hashem Tuhanmu, Ani Hashem Elohecha. Itulah alasan mengapa kita melakukan Torah. Itulah alasan mengapa kita percaya kepada ajaran yang tertulis di dalam Torah, yang artinya ajaran. Karena Hashem adalah Tuhan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memiliki mata namun tidak bisa melihat, memiliki telinga namun tidak bisa mendengar, memiliki mulut tapi tidak bisa berbicara, memiliki kaki tapi butuh kaki kita untuk memindahkan dia. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan beristirahat di hari ke-7. Dialah Hashem Tuhan kita. Dan karena Hashem adalah Tuhan kita, karena Hashem adalah satu-satunya Tuhan kita, maka kita hidup berdasarkan Torahnya. Itulah dasar kepercayaan diri kita. Karena Hashem adalah Tuhan kita. Itulah yang harusnya menjadi kepercayaan diri kita. Artinya yang nomor satu harus kita lakukan hari ini adalah, mari kita perbaiki bitachon tersebut. Kepercayaan diri tersebut. Sama seperti David Amelech, bahwa dia memiliki kepercayaan diri, simple, bukan karena dia jago berperang, bukan karena dia memiliki pedang dan perisai, tapi karena Hashem adalah Tuhanku. Seperti yang dia katakan. Saudara-saudara semua, dunia ini bukan cuma harus jadi baik. Tapi dunia ini juga harus mengenal terang satu-satunya, yaitu daripada Hashem. Itulah yang akan membuat terang, itulah yang akan membuat semua orang mengaku bahwa Hashem itu Echad. Dan namanya Echad, semua Echad. Dan Tuhan mau kita mengambil tugas itu untuk membawa terang ini. Dan kadang-kadang ketika kita membawa terang itu, kita harus terputus dari koneksi kita
yang membuat kita ada di tempat ini, kita kadang-kadang harus terputus dengan koneksi kita hanya untuk memberikan terang tersebut. Bukankah itu yang dilakukan oleh Mesias, bahwa dia terputus dari kehidupan hanya untuk memberikan kehidupan kepada kita yang mati? Bukankah Mesias itu sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita melakukan hal yang sama, mengorbankan diri kita untuk sesama kita? Dan itulah mengapa kita ada di Indonesia, untuk membawa terang tersebut. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bergabung dalam membangun komunitas yang akan menjadi wadah bagi orang-orang untuk melihat dan belajar tentang terang tersebut. Setiap orang punya tugas masing-masing. Tidak semua orang fasih dalam mengajar dan Tuhan karuniakan karunia untuk mengajar. Tidak semua orang mesti harus mengajar. Saudara tidak mesti takut kalau saudara merasa bahwa diri saudara tidak percaya diri dalam mengatakan hal yang rohani. Saudara tidak perlu memaksakan diri saudara. Atau kalau tidak semua orang harus terlibat dalam pembangunan secara jasmani ya, membangun mikveh, membangun tempat-tempat untuk belajar. Mungkin gak semua orang harus terlibat dalam hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang pasti semua orang bisa terlibat adalah partisipasi di dalam kegiatan Torah tersebut. Hari raya, setiap mitzvah yang dilakukan, bahkan setiap pelajaran-pelajaran. Contohnya, ketika kita nanti di depan sana kita sudah mulai melangkah untuk melakukan komunitas seperti kolel. Bagaimana kita datang ke kolel, bagaimana kita berdoa, mungkin Devon Sakharit Mincha Ma'arif di satu tempat yang sama mungkin dengan saudara-saudara seiman, atau bahkan kita menghadiri kolel, belajar bersama, membicarakan tentang Tuhan, sharing pengalaman kita tentang firman Tuhan di dalam komunitas kita. Meskipun nggak ada orang asing, meskipun kita tidak melakukannya untuk memamerkan itu kepada orang asing, tapi kita melakukannya bagi diri kita sendiri. Tapi percayalah bahwa setiap yang kita lakukan itu membangun bitahun, itu membangun kepercayaan diri kita. Dan ketika kita ikut dalam partisipasi tersebut, ketika Tuhan mengirimkan orang untuk melihat terang, mereka bisa melihat dan mereka bisa diprovokasi untuk iri. Iri apa? Iri terhadap hubungan dengan Tuhan. Seperti yang Torah katakan bahwa yang akan membuat orang-orang melihat bahwa umat Tuhan itu dekat dengan dia adalah dengan mitzvah. Tuhan mengatakan itu. Kita kadang-kadang lebih bijaksana daripada Tuhan dan berpikir bahwa cara menunjukkannya adalah dengan melakukan A, B, C, D. Tapi Tuhan sendiri mengatakan kalau mau membuat orang lain iri dengan hubungan kita dengan Tuhan adalah lakukanlah mitzvah. Lakukan mitzvah. Lakukanlah perintah Tuhan, hiduplah berdasarkan ajaran Tuhan, maka itulah yang akan memancing orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, karena bagian daripada mitzvah tersebut adalah salah satunya dalam tentunya melakukan kebaikan, kasih kepada sesama, dan ya tentunya itu semua adalah terang yang akan dihasilkan. Ya, tapi marilah kita mulai dengan memiliki keinginan untuk menjadi terang tersebut. Kalau saudara takut nggak murni, waktu pengen jadi terang, nggak masalah. Tuhan akan membentuk saudara, Tuhan akan menghajar saudara. Seringkali kita menyerah ketika Tuhan membentuk kita. Tapi daripada kita berpikir bahwa aku nggak perlu jadi terang, dan pikiran kita hanya udahlah hidup untuk diri sendiri, maka selama-lamanya kita nggak akan pernah tahu mengapa kita ada di sini. Selama-lama bahkan kita tidak menghidupi alasan mengapa kita hidup. Alasan saudara dan saya hidup adalah untuk menjadi terang. Masalah saudara tidak murni adalah urusan Tuhan untuk membentuk saudara, dan masalah saudara untuk tekun di dalam pembentukan Tuhan. Jangan menyerah meskipun sakit. Jangan menyerah dan bilang, udahlah gak usah jadi terang lagi daripada dibentuk Tuhan. Jauh lebih baik saudara tetap mengatakan, aku akan tetap menjadi terang sekalipun aku dihajar oleh Tuhan untuk menjadi murni. Karena jika kita tidak murni, kita tidak bisa menjadi terang. Bapak Ibu saudara semua, itulah yang saya ingin ajak kepada saudara-saudara semua untuk bergabung dalam Nazarene Hasidim, bukan untuk menjadi sebuah komunitas yang mapan, namun marilah kita berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di depan sana, antara itu kolel untuk kita berdiskusi. Bahkan mungkin sekarang belum ada sahabat servis, tapi ketika ada sahabat servis kita bisa lihat, saya bisa saksikan sedikit di dalam sahabat servis, hanya ada 20 orang yang bisa ikut karena keadaan pandemi. Tapi setelah selesai daripada ibadah, orang-orang berkumpul kelompok-kelompok tanpa diperintahkan, artinya otomatis ketika kita makan, kita langsung duduk dengan kelompok-kelompok dan kita saling membagikan satu dengan yang lain. Dan semua orang berbicara tentang hal rohani, bukan hanya saya dengan orang-orang di sekitar saya, namun orang yang di kelompok lain yang ada dalam ibadah tersebut. Mereka duduk mungkin bertiga-bertiga atau berdua-berdua, semua sharing beban dan lain-lain. Dan partisipasi itulah yang akan menjadikan terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin saudara berpikir, bagaimana caranya itu menjadi terang? Hanya ada kita di situ. Betul.
Karena yang paling penting adalah terang itu hanya Hashem. Namun kita hanya bisa menjadi minyak untuk membakar terang tersebut. Dan dengan melakukan hal ini, dengan berpartisipasi, kita sedang menjadi minyak. Dan satu hari ketika Tuhan membawa orang tersebut, maka dia akan melihat terang tersebut dari apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita. Komunitas kita akan seharusnya menjadi wadah bagi terang itu untuk dipancarkan. Dan isi komunitas itu bukanlah organisasi, tapi isi komunitas itu adalah orang-orang yang di dalamnya memiliki bitakhon terhadap perintah Tuhan. Bitakhon terhadap ajaran Tuhan, kepercayaan diri. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berpartisipasi dalam setiap kegiatan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang. Untuk menjadi terang bagi orang-orang, untuk mencontohkan kepada orang-orang betapa indahnya hidup di dalam Tuhan, betapa indahnya memelihara hari Sabat, betapa indahnya merayakan hari yang Tuhan jadikan untuk kita, hari raya misalkan. Betapa indahnya melakukan mitzvah, sehingga kita tidak perlu terikat di dalam dosa. Betapa indahnya hidup dalam kemerdekaan karena mitzvah yang Tuhan berikan, misalkan seperti itu. Itulah yang akan membuat kita menjadi terang bagi Indonesia, bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan berhenti hanya berpikir bahwa aku harus menjadi apa. Aku harus bertemu Tuhan. Jangan berhenti sampai situ. Tapi kita harus maju dan bilang bahwa aku juga mau menjadi terang bagi dunia. Semua orang, tidak terlewat satu orang pun berapapun umurnya. Gak ada yang terlalu tua, gak ada yang terlalu muda. Semua harus mengatakan aku mau menjadi terang dengan porsinya masing-masing. Dan tadi saya sudah bilang bahwa dengan berpartisipasi kita akan menjadi terang. Kita akan menginspirasi orang lain dengan komunitas tersebut. Saudara-saudara semua, dan sekarang yang terakhir adalah bagaimana memiliki bitakhon. Nomor satu, yang paling mudah adalah berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku bitakhon. Berikan aku kepercayaan diri untuk melakukan Torah-Mu. Hanya Tuhan yang bisa mengaruniakan itu kepada kita. Yang kedua, renungkanlah perkataan, aku Hashem Tuhanmu. Ketika dia memerintahkan Torah, ketika dia memerintahkan mitzvah, dia katakan, akulah Hashem Tuhanmu. Itulah sumber kepercayaan diri kita, bahwa karena Hashem Tuhan kita, maka kita lakukan ini. Karena Hashem Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara, apakah Hashem Tuhan saudara? Jika Hashem Tuhan saudara, maka seharusnya saudara memiliki bitakhon. Dan saudara ingat bahwa setiap Torah, bahwa setiap mitzvot yang ada hanya membangun untuk satu firman, yaitu cintailah sesamamu. Cintailah sesamamu. Artinya kita harus menjadi terang. Kita bukan hanya harus menemukan Tuhan, namun kita menemukan Tuhan untuk orang lain juga bisa menemukannya. Dan itu adalah tugas setiap kita, bukan tugas saya. Bukan tugas 1-2 orang, tapi tugas setiap kita. Dengan bagian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, mari kita ikat pinggang kita kembali semangat, kita kembali hidup, dan kita kembali melihat hidup ini. Bahwa kita memiliki rencana. Bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Kita bukan hanya mengisi dunia ini untuk memenuhi kuota dunia ini, tapi kita memiliki rencana. Saudara, kita akan membangun kolel-kolel tersebut bukan hanya di Bandung, tapi di berbagai kota, di Serat Hashem, dan tentunya kita membutuhkan, pastinya kita akan membutuhkan orang-orang untuk ada di kota-kota tersebut juga, untuk menjadi permulaan daripada kolel tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bangkitlah dan jadilah terang. Itulah yang Tuhan sediakan atau rancangkan alasan mengapa kita ada di Indonesia. Karena kita harus menjadi terang terlebih dahulu. Mari kita menjadi terang dan mari kita bangkit dan jangan menjadi lemah kembali. Tuhan memberkati setiap kita dengan segala perbuatan baik, dengan berkat sehingga saudara yang single bisa menikah dengan orang yang tepat, dan setiap kita boleh dibawa masuk ke dalam Torah kehidupan, dan tentunya agar setiap kita diberkati dengan Yesua, dengan keselamatan daripada Hashem. Dan mari kita bangkit dan semangat. Tuhan berkati.